Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera
dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab yang terakhir dari kitab Efesus, yaitu Efesus 6. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-9, taat dan kasih. Hubungan dalam keluarga dan dunia kerja banyak diuji. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Orang tua mengeksploitasi anak-anaknya atau anak membunuh orang tuanya. Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk memperhatikan keharmonisan dalam hubungan anak dan orang tua serta antara hamba dan Tuhan. Anak-anak harus menaati orang tua meski mendapat perlakuan yang tidak semestinya sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Anak harus menghargai orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik mereka. Ketaatan ini akan mendatangkan berkat dan umur panjang. Sebaliknya, orang tua tidak boleh membangkitkan amarah anak melalui perkataan atau perbuatan yang kasar, menghina, meremehkan, menindas, atau melecehkan mereka. Sebaliknya, ayah harus mendidik sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi pendidikan jasmani dan rohani anak-anaknya. Antara hamba dan Tuhan, hamba menaati, melayani tuannya dengan tulus hati, rajin bekerja, dan Tuhan memperlakukan hamba-hambanya dengan baik dan adil, tidak boleh menindas. Tuhan pasti akan memberkati. Karena itu kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Di dalam ayat 10-24, perlengkapan rohani dan pemberitahuan serta salam. Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara, mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Karena itu Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani di dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Untuk jemaat harus kuat di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasanya agar dapat bertahan dalam melawan segala tipu muslihat dan serangan iblis dan antek-anteknya melalui ajaran sesat dan daya tarik dunia ini. Kita akan berjuang menghadapi musuh yang utama, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Tujuannya adalah supaya orang Kristen dapat berdiri sampai akhir dalam peperangan rohani ini. Kita harus ingat bahwa kita tidak berjalan atau berjuang sendiri. Seluruh komunitas Kristen akan berjuang bersama. Selain kita harus berdoa dengan konsisten, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang mendukung yang lainnya. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan kapan peperangan rohani kita dimulai? Ketika kita percaya kepada Kristus. Kapan peperangan akan berakhir? Ketika Tuhan Allah mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Itulah peperangan kita yang terakhir. Kiranya kita ini didapatkan dan sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan Yesus dan menang sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.